Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal dari kelas MN24R, Prodi Manajemen Universitas Nusa Putra. Baik, di sini saya akan presentasi mengenai mata kuliah agama dan etika yang bertemakan dengan Islam, sains, dan teknologi. Kita lanjut ke slide yang ketiga ya. Soalnya yang pertama tadi ada judul, yang kedua ada perkenalan. Kita lanjut ke latar belakang. Perkembangan sains dan teknologi di era modern berlangsung sangat pesat dan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Teknologi memberikan banyak kemudahan, namun juga menimbulkan berbagai persoalan etika dan moral jika tidak digunakan secara bijak. Oleh karena itu, diperlukan landasan nilai yang mampu mengarahkan pemanfaatan teknologi agar tetap membawa kemaslahatan. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi ilmu dan etika, memberikan prinsip-prinsip moral yang relevan dalam menghadapi perkembangan sains dan teknologi. Saya lanjut ke selanjutnya, yaitu ada rumusan masalah atau masalah ya teman-teman. Di sini yang pertama ada menjelaskan pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan. Nah, tujuan ini adalah untuk menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan. Dalam Islam, menuntut ilmu merupakan perintah agama dan menjadi dasar bagi perkembangan sains dan teknologi. Dengan memahami pandangan ini, mahasiswa diharapkan menyadari bahwa sains tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ada yang kedua, yaitu mengkaji hubungan Islam dengan sains dan teknologi. Tujuan ini bertujuan menjelaskan bagaimana ajaran Islam dapat menjadi landasan dalam pengembangan dan pemanfaatan sains dan teknologi. Islam tidak hanya mendorong kemajuan teknologi, tetapi juga mengarahkan agar teknologi digunakan untuk kemaslahatan umat manusia. Yang ketiga ada menunjukkan peran etika Islam dalam penggunaan teknologi. Tujuan ini menekankan pentingnya etika Islam sebagai pedoman dalam menggunakan teknologi modern. Dengan etika Islam, penggunaan teknologi diharapkan tetap bertanggung jawab, tidak merugikan orang lain, serta selaras dengan nilai moral dan kemanusiaan. Ke slide yang ketiga. Di sini ada Islam dan ilmu pengetahuan. Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan memanfaatkannya sebagai bagian penting dalam kehidupan manusia. Menuntut ilmu dalam Islam merupakan perintah agama dan bernilai ibadah. Karena dengan ilmu manusia dapat memahami ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga ditegaskan dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang memerintahkan manusia untuk membaca dan belajar sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, Islam memandang ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Melalui ilmu, manusia mampu mengembangkan sains dan teknologi yang bermanfaat selama penggunaannya tetap berlandaskan nilai etika dan moral Islam agar tidak menimbulkan kerusakan. Kita lanjut ke slide yang keempat. Di sini ada etika dalam Islam. Etika dalam Islam merupakan pedoman moral yang mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Etika ini menjadi batas antara perbuatan baik dan buruk, sehingga setiap tindakan manusia memiliki tanggung jawab moral kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Tujuan utama etika dalam Islam ini adalah menjaga nilai-nilai seperti kemanusiaan, seperti menjaga akal, jiwa, agama, harta, dan keturunan. Dengan adanya etika, manusia diarahkan untuk bertindak adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam bermasyarakat dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Di sini ada dalam konteks perkembangan sains dan teknologi, etika Islam berperan sangat penting sebagai pengendali agar kemajuan teknologi tidak disalahgunakan. Etika Islam menuntun manusia untuk pemanfaatan teknologi demi kemaslahatan bersama, serta menghindari tindakan
yang dapat merugikan orang lain atau menimbulkan kerusakan bagi semua orang. Kita lanjut ke slide yang kelima. Sains dan teknologi dalam pandangan Islam. Sains dan teknologi dalam pandangan Islam bersifat netral, sehingga nilai baik atau buruknya tergantung pada niat dan cara penggunaannya. Islam mendorong pengembangan sains dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup dan membawa kemaslahatan umat manusia. Namun, pemanfaatannya harus disertai nilai etika dan tanggung jawab agar tidak menimbulkan kerusakan. Kita lanjut ke slide yang ketujuh. Di sini ada contoh ada contoh kasus di media sosial. Nah, salah satu contoh kasusnya dalam penerapan etika Islam terhadap sains dan teknologi adalah penggunaan media sosial. Media sosial bisa dapat menjadi sarana pemanfaatan seperti dakwah, penyebaran ilmu, dan mempererat silaturahmi antar individu. Dengan penggunaan yang tepat, media sosial dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Namun, tanpa etika yang baik, media sosial juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti pencemaran nama baik, hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, etika dalam Islam menuntun pengguna media sosial untuk bersikap jujur, bijak, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi agar tidak merugikan orang lain. Itu adalah contoh kasusnya ya. Kita lanjut ke slide ke-7. Sikap Muslim dalam dunia digital. Sikap Muslim dalam dunia digital harus berlandaskan nilai etika dan tanggung jawab sesuai dengan ajaran Islam. Seorang Muslim dituntut untuk menggunakan teknologi secara bijak, menyaring serta memverifikasi informasi sebelum membagikannya, dan menjaga adab serta kesantunan dalam berkomunikasi di media sosial. Setiap aktivitas digital, baik dalam menulis komentar, berbagi konten, maupun berinteraksi dengan orang lain, harus dilakukan dengan sikap jujur, sopan, dan tidak merugikan pihak lain. Selain itu, Muslim juga harus mampu mengandalkan diri dalam penggunaan teknologi agar tidak berlebihan dan tidak melalaikan kewajiban utama. Nah, penggunaan media digital seharusnya diarahkan untuk hal-hal yang bermanfaat seperti menambah ilmu, terus mencari ilmu, memperluas silaturahmi, dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Nah, dengan sikap yang beretika dan bertanggung jawab, dunia digital dapat menjadi sarana untuk menciptakan kemaslahatan bagi diri sendiri maupun masyarakat sekitar. Kita lanjut ke berikutnya. Ternyata di sini ada kesimpulan. Islam tidak menolak perkembangan sains dan teknologi, bahkan mendorong umatnya untuk terus menuntut ilmu dan berinovasi demi kemajuan kehidupan manusia. Namun, Islam menegaskan bahwa pemanfaatan sains dan teknologi harus selalu disertai dengan nilai etika dan moral, tidak menimbulkan dampak negatif. Dengan menjadikan ajaran Islam sebagai landasan etika, sains, dan teknologi dapat digunakan secara bijak, bertanggung jawab, dan membawa kemaslahatan bagi umat manusia, serta menciptakan keseimbangan antara kemajuan ilmu dan nilai kemanusiaan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kata-kata yang kurang tepat atau yang kurang, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.